Lalu dia tekankan dengan berkata, menjelaskan tentang apa alasannya kenapa ada nasihat mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dia katakan sebab ya itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Itu menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kehendak Allah, apakah yang menjadi kehendak Allah untuk saudara dan saya? Ya. Rasul Paulus mencoba untuk menjelaskan tentang kehendak Allah ini bagi saudara dan saya. Ya. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, dia rangkumkan tentang kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan besar sebetulnya saudara. Nah, dia rangkumkan itu menjadi hal yang inti untuk saudara dan saya bisa memahaminya. Dikatakan begini, dalam Efesus 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya ingin ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca bersama-sama dengan saya tentang apa itu kehendak Allah. Dikatakan begini, mari kita baca bersama ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mari kita baca, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Nah, perhatikan di sini, kata Dia ini menunjuk kepada siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ya. Sebab di dalam Tuhan Yesus. Tadi kan Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi saudara dan saya. Ada amin? Nah, inilah kehendaknya. Mari kita baca sekali lagi. Ya, Efesus 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ayat 5, 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan di sini, inilah yang menjadi kehendak Allah. Dia memilih saudara dan saya di dalam Yesus supaya apa? Supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat celah di hadapan Dia. Ya. Mana mungkin saudara dan saya itu bisa kudus? Kita ini kan orang berdosa. Ya. Kita orang berdosa, jauh dari kata kudus. Itu bertentangan antara berdosa dengan kudus. Itu sesuatu yang bertentangan. Ya. Sesuatu yang bertentangan. Tapi firman Tuhan berkata, dari semula sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu sudah mempunyai kehendak. Dia memilih saudara dan saya itu di dalam Yesus untuk menjadikan saudara dan saya itu menjadi kudus dan tak bercacat celah di hadapan Dia. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang di dalam Yesus saudara dan saya itu mendapatkan pengampunan dosa. Amin. Untuk menjadi kudus, orang berdosa harus mendapat pengampunan dosa. Ya. Dan pengampunan dosa itu lengkap di dalam Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Dia berkata, sudah selesai. Itu artinya pengampunan dosa itu, kuasa pengampunan dosa itu sudah tersedia untuk saudara dan saya. Ini pengampunan yang sempurna. Lalu kemudian Rasul Paulus berkata di ayat yang kelimanya bahwa melalui penebusan Kristus itu kita ini tidak hanya ditentukan untuk kita kalau mati kita masuk ke surga. Bukan hanya itu, tapi supaya saudara dan saya selama kita hidup di dalam dunia ini kita hidup sebagai anak-anaknya, yaitu orang-orang yang sudah ditentukan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena itu ayat yang ketiga, kalau saudara lihat ayat yang ketiga dari Efesus pasal 1, itu Rasul Paulus berkata begini, kita memuji Tuhan oleh karena apa? Dia sudah mengaruniakan kepada kita di dalam Yesus segala berkat rohani yang ada di dalam surga.
segala berkat rohani. Semua berkat yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena melalui Yesus saudara mendapat penebusan atas dosa-dosa kita, dan melalui Yesus kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Nah, itulah kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Jadi kesimpulannya, ya, kita bisa membuat kesimpulan tentang kehendak Tuhan yang begitu besar, begitu luas itu di dalam satu kesimpulan yang menjadi kesimpulan yang inti. Itu kehendak Tuhan untuk saudara dan saya. Itu semua atau inti dari kehendak Tuhan untuk saudara dan saya. Dikatakan bahwa saudara dan saya memperoleh keselamatan bagi jiwa kita. Keselamatan itu berarti kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan dari pengampunan atas dosa-dosa saudara dan saya itu, maka kita dilahirkan baru. Itu artinya kita mendapat kesempatan baru untuk membangun satu kehidupan yang baru, yang berbeda dari kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata bahwa semua yang di dalam Yesus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru itu apa? Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau dulu kita hidup sebagai anak-anak dunia ini, tapi di dalam penebusan Kristus, saudara dan saya itu dikehendaki Allah untuk menjadi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca nasihat dari Rasul Paulus tentang mengucap syukur, itu muncul di dalam pikiran saya begini: mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Kalau kita membaca kalimatnya, seolah-olah ucapan syukur atau mengucap syukur itu mewakili seluruh kehendak Allah yang begitu besar. Ya. Karena dikatakan bahwa semua kehendak Allah itu seolah-olah disimpulkan, dihidupi dengan hanya mengucap syukur. Ya. Kenapa bisa demikian, saudara? Saya merenungkan hal ini lebih banyak, saudara. Kenapa bisa mengucap syukur itu ditaruh menjadi seperti kesimpulan dari seluruh kehendak Allah? Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam kehendak Allah, maka kita harus membiasakan diri untuk mengucap syukur. Hidup kita itu haruslah hidup yang mengucap syukur. Ya, ada amin? Mengucap syukur itu artinya tidak akan komplain. Ya. Bisa ngerti maksud saya? Ya, coba lihat kiri kanan. Itu orang yang mengucap syukur atau orang yang komplain. Ya. Katakan pada kiri kananmu, yuk kita jadi orang yang mengucap syukur ya. Katakan, saudara. Kalau temanmu bertanya kenapa, jawablah, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu disimpulkan, diwujudkan dengan saudara dan saya hidup sebagai orang yang mengucap syukur. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita hidup sebagai orang yang mengucap syukur. Ya. Pertanyaannya kenapa? Kok itu mewakili seluruh kehendak Allah dalam kehidupan iman kita? Karena ketika saudara dan saya itu mengucap syukur, maka kita sedang mengaktifkan iman kita. Amen? Dan seluruh kehendak Allah itu baru bisa kita jalani dalam kehidupan ini kalau saudara dan saya itu memutuskan untuk hidup di dalam iman. Ada amin? Rasul Paulus berkata dengan jelas di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dia berkata begini: sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, maka kehidupannya itu berubah. Bukan lagi hidup oleh karena dia melihat,
tetapi hidupnya itu dijalani oleh karena iman kepada Yesus. Nah, tahukah saudara, mengucap syukur itu adalah cara untuk mengaktifkan iman kita. Jadi hati-hati loh, kalau saudara berkata, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus, tapi hidupmu tidak pernah mengucap syukur, jangan-jangan imanmu itu pasif. Jangan-jangan imanmu itu tidak dalam mode on, ya, tidak hidup di situ. Kalau saudara dan saya mau mengaktifkan iman, maka tanda bahwa iman kita itu aktif adalah mengucap syukur. Kenapa Pak kok dikatakan demikian? Karena begini, bagi orang yang tidak beriman kepada Tuhan, maka ada hukum yang namanya kebetulan. Segala sesuatu itu dianggap bisa sesuatu yang kebetulan. Kebetulan ya. Keberuntungan ya. Dapat begini. Tapi bagi saudara dan saya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa langit dan bumi ini ada pencipta agungnya. Siapa pencipta agungnya? Tuhan. Dan karena dia pencipta agung, maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak berjalan begitu saja secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Bagi saudara orang beriman, kita percaya bahwa semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ya, dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu ucapan syukur itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara latah, ya, asal muncul aja dari hati. Tidak, itu muncul oleh karena kita memakai iman kita. Kita percaya Allah itu ada. Ada men? Jadi setiap orang yang mengucap syukur, pengucapan syukur itu harus pekerjaan iman. Karena kita tahu Allah itu ada. Lalu yang kedua, karena Allah itu ada, Dia sumber dari segala sesuatu, ya. Maka tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini, tidak ada. Selalu ada penyebabnya. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah Tuhan. Semua berjalan di dalam kehendak-Nya. Karena itu kalau saudara dan saya itu selalu mengucap syukur, belajar untuk mengucap syukur, maka itu akan melatih roh kita untuk sensitif. Mengucap syukur itu butuh alasan. Nah, ketika saudara mengaktifkan iman kita